Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Saya Anggita Effendi Kalomo dengan NIM 250301020262. Pada kesempatan kali ini akan mempresentasikan materi kepemimpinan dan manajemen sebagai pemenuhan tugas ujian akhir semester mata kuliah kepemimpinan dan etika bisnis. Nah, kepemimpinan dan manajemen itu adalah kata yang mungkin sering kali kita dengar dan dianggap itu adalah hal yang sama, padahal itu adalah dua hal yang berbeda. Apa perbedaannya? Langsung saja ke pembahasan berikutnya. Kepemimpinan itu pada dasarnya adalah kemampuan seseorang untuk mempengaruhi orang lain agar mau bekerja sama secara sadar dan mencapai tujuan bersama. Nah, teori yang umum itu adalah teorinya George R. Terry, di mana menjelaskan kepemimpinan adalah aktivitas mempengaruhi orang-orang untuk bekerja sama secara sadar dalam pembagian tugas untuk mencapai tujuan bersama. Terdapat teori-teori yang lain misalnya dari Fahmi, Bedu dan Jafri, Harsey dan Blanchard yang sebenarnya tuh intinya mirip-mirip. Kemudian untuk fungsi kepemimpinan ada beberapa fungsi. Yang pertama adalah fungsi instruktif, di mana pemimpin itu sebagai pengambil keputusan dan pemberian tugas, sedangkan karyawan itu sebagai penjalan instruksi tersebut. Pada fungsi instruktif ini, pemimpin lebih bersifat satu arah dalam menjalankan komunikasinya. Kemudian selanjutnya adalah konsultif, di mana pemimpin memberikan solusi atas permasalahan yang disampaikan oleh orang lain atau bawahan, sehingga lebih terjadi komunikasi dua arah untuk mencapai tujuan bersama. Kemudian ada fungsi partisipatif, di mana pemimpin mendorong keterlibatan bawahan dalam proses pengambilan keputusan, sehingga muncul rasa memiliki terhadap organisasi. Kemudian selanjutnya adalah fungsi delegasi, di mana pemimpin dapat mendelegasikan tugas dan wewenang kepada orang lain sesuai dengan kemampuan yang dimiliki. Dengan delegasi yang efektif harus disertai dengan kejelasan tanggung jawab serta batasan wewenangnya. Kemudian ada fungsi pengendalian atau kontrol, di mana pemimpin mampu mengendalikan dan melakukan pengawasan serta pengontrolan kinerja untuk memastikan semuanya sesuai dengan rencana serta tujuan bersama. Tanpa adanya pengendalian yang baik, organisasi itu berisiko mengalami pemborosan sumber daya maupun dari segi pembiayaan. Selanjutnya, ciri-ciri pemimpin. Yang pertama, pemimpin harus memiliki visi, misi, dan tujuan yang jelas. Pemimpin harus mulai berpikir kritis untuk mengarahkan anggotanya mencapai tujuan. Kemudian seorang pemimpin harus memiliki komunikasi skill yang baik untuk bisa mendelegasikan wewenang, berdiskusi, mendengarkan, dan melakukan komunikasi dengan bawahannya. Kemudian yang ketiga ada berintegritas. Integritas ini berarti adanya konsistensi antara perkataan dan perbuatan. Dengan adanya integritas ini akan membangun kepercayaan anggota pada tim. Kemudian harus memiliki empati yang tinggi untuk membangun hubungan baik. Kemudian harus dapat mengambil keputusan dalam segala situasi maupun situasi mendesak atau keputusan untuk jangka panjang. Pemimpin harus bisa mengambil keputusan dengan cepat. Selanjutnya, ciri pemimpin ada percaya diri. Seorang pemimpin harus bisa membangun kepercayaan diri sehingga bisa membangun juga kepercayaan diri para anggotanya. Seorang pemimpin harus bersifat inovatif, adaptif, dan kreatif di tengah perubahan yang cepat ini. Seorang pemimpin harus bertanggung jawab. Seorang pemimpin harus menjadi role model bagi bawahannya dan para anggotanya. Kemudian seorang pemimpin harus bersifat resilience. Kemudian ada tingkatan kepemimpinan. Tingkatan kepemimpinan menurut John C. Maxwell ada 5. Yang level 1 position, di mana seseorang menjadi pemimpin itu karena jabatan sehingga anggota harus mulai mengikuti. Kemudian level 2 itu permission, di mana seorang pemimpin ini mulai berpengaruh karena memiliki hubungan yang baik antar interpersonalnya dengan para anggota. Level ketiga ada production, di mana seorang pemimpin ini mulai berpengaruh dan diikuti itu karena adanya target yang sudah bisa tercapai atau target yang berhasil. Kemudian di level 4 di mana people development, di mana seorang pemimpin ini di sini sudah mulai membimbing dan mengembangkan anggotanya sehingga timbul bibit-bibit pemimpin yang baru. Kemudian yang level 5 ada pinnacle, di mana seorang pemimpin mulai memiliki pengaruh yang besar sehingga diikuti bukan karena jabatan atau hubungan yang baik saja. Oke, selanjutnya ada jenis kepemimpinan. Jenis kepemimpinan yang pertama ada visioner, di mana fokus visi misi di jangka panjang, melihat peluang, kreatif, inovatif, dan adaptif. Kemudian yang kedua ada organik, di mana pemimpin tuh lebih fleksibel dan kolaboratif.
Pemimpin memiliki kreativitas tinggi, kemudian komunikasinya lebih dua arah, dan mengajak pihak lain untuk berkontribusi. Ketiga, ada kepemimpinan klasik, di mana aturan, struktur, dan tupoksinya ini dijalankan sesuai dengan pembagian tugas pokok dan fungsi atau pembagian wewenangnya. Kemudian memiliki prosedur kerja yang relatif mudah dipahami dan ditaati oleh para anggotanya. Kemudian ada pemimpin yang situasional, jadi menyesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan, lebih fleksibel, tergantung dengan kebutuhan organisasi, dan kepemimpinan situasional ini cenderung lebih efektif. Kemudian gaya kepemimpinan, ada beberapa gaya kepemimpinan. Yang pertama, otoriter, jadi keputusannya sepihak, ketat. Ada laissez-faire, di mana kontrolnya itu minimal dengan memberikan kebebasan. Ada paternalistik, hubungan kekeluargaan dengan lebih melindungi. Kemudian karismatik dengan karisma personalnya. Transaksional dengan adanya reward dan punishment. Transformasional di mana memiliki visi jangka panjang yang menginspirasi. Situasional di mana fleksibel dengan kondisi organisasi. Demokratis dengan musyawarah serta mendorong partisipasi para anggota. Kemudian ada 4 goal teori, di mana pendekatan kontingensi untuk kepemimpinan yang menjelaskan bahwa pemimpin memiliki tanggung jawab yang untuk mengarahkan anggotanya dengan memperjelas tugas pokok dan fungsi. 4 goal teori ada 4 jenis. Yang pertama ada directive leadership, di mana pemimpin memberikan arahan secara jelas kepada karyawannya. Kemudian supportive leadership, di mana pemimpin itu bersikap ramah dan peduli serta memberikan perhatian kepada bawahannya. Ada participative leadership, di mana pemimpin itu melibatkan bawahan dalam pengambilan keputusan. Kemudian achievement oriented leadership, di mana pemimpin menetapkan target tinggi dengan harapan organisasi itu dapat mencapainya dengan maksimal. Selanjutnya manajemen. Nah, manajemen ini itu terdiri dari kegiatan merencanakan, mengorganisasi, mengarahkan, serta mengendalikan yang dilakukan untuk mencapai tujuan ditetapkan melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya yang lain. Oke, dari pengertian kepemimpinan di awal dan manajemen tadi, dapat disimpulkan bahwa kepemimpinan dan manajemen ini tidak sama. Kenapa tidak sama? Kepemimpinan itu lebih proaktif, mengambil risiko, memotivasi anggota, berpikirnya itu lebih kreatif dan inovatif, mempengaruhi orang lain, memberikan ide-ide yang baru, berdasar rasa percaya, berpikirnya lebih ke jangka panjang dan fokus pada tujuan. Sedangkan manajemen itu reaktif, meminimalkan resiko, memberikan instruksi untuk dijalankan. Mereka berprinsip pada prosedur, mengorganisir anggota, kemudian menciptakan keteraturan berdasarkan dengan pengawasan. Berpikirnya itu lebih ke jangka pendek, kemudian fokusnya itu pada tugas dan efektivitas. Namun kepemimpinan dan manajemen ini memiliki irisan yang sama, yakni guna mencapai visi, misi, dan tujuan organisasi atau perusahaan. Oke, dapat disimpulkan bahwa keberhasilan kepemimpinan bergantung pada dukungan manajemen yang kuat, dan manajemen yang kuat akan efektif dalam mengembangkan organisasi hanya jika dipimpin oleh seorang pemimpin yang unggul. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata atau kesalahan dalam mempresentasikannya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.